Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Andri Aditya. Akhirnya sampai juga kita di pembahasan yang kita tunggu-tunggu. Setelah 8 video sebelumnya kita membahas kekuatan masing-masing rezeki dari level 1 sampai level 8. Sampai juga kita di pembahasan rezeki yang paling mentok, yang paling pol, yang paling dahsyat, yang paling ultimate yang saya sebut dengan rezeki level 9. Yang kalau kawan-kawan jalankan ini, maka insya Allah ini akan menjadi solusi tuntas bagi kita semuanya, insya Allah dunia akhirat. Karena ini adalah level rezeki di mana amalannya paling Allah sayangi, yang paling Allah cintai. Ini juga merupakan level rezeki yang menjadi wasiatnya para nabi dan rasul, ya, serta wasiatnya para wali dan para ulama terdahulu. Yang begitu kita jalankan, dalam bahasa saya bisa jadi kawan-kawan akan menjadi lupa dengan 8 level rezeki yang lain, karena ini akan menjadi level rezeki yang paling teman-teman semuanya cintai, dan ini akan menjadi rezeki yang paling teman-teman ingin kejar, ya, insya Allah. Dan untuk mengawali pembahasan saya tentang kekuatan rezeki level 9 ini, maka izinkan saya berkisah tentang satu kisah nyata yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar yang begitu luar biasa karya-karyanya dan merupakan salah satu pemimpin mazhab, ya, yang kita kenal. Dan kisah ini diawali dari cerita beliau, ya, melakukan sebuah perjalanan, ya, sampai akhirnya beliau melakukan satu perjalanan di sebuah kota yang begitu asing bagi beliau ketika itu. Karena beliau sudah sampai di kota itu dalam kondisi malam, maka beliau memutuskan untuk istirahat, ya, di kota itu. Maka kemudian yang beliau lakukan pertama kali adalah mencari masjid, ya, dengan harapan beliau bisa beristirahat di sana sambil menunggu datangnya waktu subuh. Rupanya niat beliau ini tidak diterima oleh penjaga masjid, ya, yang ada di masjid tersebut. Padahal Imam Ahmad sudah mengemukakan alasan-alasannya dan seterusnya. Nampaknya hal ini juga tidak diperkenankan oleh petugas dari penjaga masjid tersebut. Hingga kemudian singkat cerita Imam Ahmad dikeluarkan dari area masjid dan beliau kemudian memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan yang lain. Kejadian ini rupanya dilihat dari kejauhan oleh seorang laki-laki, ya, yang kemudian kita ketahui bahwa beliau adalah seorang penjual roti. Merasa ingin tahu apa yang terjadi, maka penjual roti ini kemudian mendatangi Imam Ahmad dan bertanya tentang hal yang barusan Imam Ahmad alami. Ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bercerita tentang apa yang baru saja dia alami, dan karena rasa ibanya, kemudian si tukang roti ini kemudian memberikan tawaran untuk Imam Ahmad beristirahat di rumah beliau. Tentu saja kemudian tawaran ini diterima dengan senang hati oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita, berjalanlah keduanya kemudian ke rumah dari si penjual roti ini. Begitu sampai di sana, Imam Ahmad dijamu sedemikian luar biasanya oleh si tukang roti ini, ya. Sebagai layaknya tamu, beliau dijamu, diajak ngobrol, berbincang sana sini dan seterusnya. Ya, kemudian setelah sekian waktu beliau bercengkrama, si penjual roti ini mempersilahkan Imam Ahmad untuk beristirahat, ya, di tempat yang sudah beliau sediakan. Dan sembari mempersilahkan Imam Ahmad beristirahat, si tukang roti ini kemudian meminta izin untuk melanjutkan aktivitasnya, yaitu membuat adonan roti untuk dijual keesokan harinya. Nah, di sini kemudian ada satu hal yang menarik, ya, yang menjadi perhatian dari Imam Ahmad. Apa itu? Ketika mulai melakukan aktivitasnya, ya, mulai dari mengadon roti, membuat adonan, mempersiapkan dan seterusnya, ya, mengaduk adonan, rupa-rupanya si tukang roti ini tidak berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjadikan istighfar sebagai zikirnya, ya, hingga terus sampai kegiatannya selesai. Hal ini membuat Imam Ahmad begitu terkesan luar biasa. Hingga akhirnya kemudian keesokan harinya, ya, Imam Ahmad mendatangi si bapak ini dan bertanya, "Wahai Tuhan yang baik, ya, saya tadi malam mendengar bahwa Anda melakukan aktivitas. Sambil melakukan aktivitas, Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong katakan kepada saya, apakah Anda mendapatkan faidah dari istighfar yang Anda lakukan?" Mendengar pertanyaan ini, si tukang roti ini kemudian menjawab bahwa demi Allah, ya, tidak ada satupun doa yang saya panjatkan kepada Allah kecuali Allah kabulkan, ya.
demi Allah setelah saya mendawamkan istighfar ini, melazimkan istighfar ini, maka seluruh doa-doa saya dikabulkan. Dan asal kawan-kawan tahu ya, di malam sebelumnya, entah karena ingin menutupi identitasnya atau karena tidak ditanya oleh si tuan rumah, Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya sebagai ulama besar ya. Tentu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad tentang bertanya faidah istighfar ya, adalah sekedar ingin tahu motivasinya saja ya. Tentulah beliau faham tentang faidah-faidah istighfar ya. Mendengar jawaban ini ya, kemudian Imam Ahmad begitu kagum ya, dengan apa yang barusan disampaikan. Kemudian dilanjutkan oleh si bapak penjual roti ini bahwa seluruh doanya sudah dikabulkan kecuali hanya satu saja. Merasa penasaran, kemudian Imam Ahmad bertanya, apa yang satu itu? Kemudian si tukang roti ini menjawab bahwa yang satu itu adalah beliau ingin dipertemukan oleh Allah ya, dengan Imam Ahmad bin Hambal. Mendengar jawaban dari bapak penjual roti ini, Imam Ahmad tersenyum. Kemudian beliau menyadari hikmah dari diusirnya beliau dari masjid tadi malam. Rupa-rupanya Allah ingin mengatur pertemuan beliau dengan si penjual roti ini melalui diusirnya beliau dari masjid tadi malam. Karena sudah menyadari hikmah dari kejadian tadi malam, maka kemudian Imam Ahmad ya, dengan tersenyum menjawab kepada bapak penjual roti ini bahwa demi Allah, sesungguhnya Allah benar-benar mengatur pertemuanmu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Wahai bapak penjual roti yang baik, perkenalkan bahwa saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, begitulah kisah ini kemudian diceritakan. Dan dari kisah ini kita bisa belajar tentang begitu dahsyatnya kekuatan dari istighfar ya. Kita melihat bagaimana istighfar bisa membuat seseorang bisa memenuhi apapun yang dia inginkan. Dan inilah yang menjadi rahasia dari rezeki level 9 kawan-kawan semuanya. Ini adalah amalan yang menjadi kunci dari datangnya rezeki level 9 ya. Sebuah rezeki yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang paling ultimate, yang jika kawan-kawan penuhi syarat-syaratnya, maka ini akan menjadi level rezeki yang paling holistik, yang paling bisa tuntas menyelesaikan segala permasalahan kawan-kawan semuanya ya, dengan kunci yaitu melazimkan istighfar. Inilah kuncinya kawan-kawan semuanya. Dan jika kawan-kawan semuanya ingat bahwa Nabi Muhammad SAW pun ya, beliau juga dalam hadis-hadisnya dikisahkan bahwa minimal beliau melakukan istighfar 70-100 kali setiap harinya ya. Padahal beliau ini sifatnya maksum ya, terjaga dari kesalahan ya, Allah menjaganya dari dosa-dosa dan seterusnya. Lantas kenapa beliau melazimkan istighfar setiap hari sampai 70-100 kali? Karena sesungguhnya beliau ingin mengajarkan kepada kita semuanya, ingin menunjukkan kepada kita dan ingin mewasiatkan kepada kita semuanya bahwa istighfar inilah sesungguhnya solusi bagi kita semuanya. Solusi bagi kekayaan, solusi bagi kedamaian hidup, solusi bagi ketentraman, kesejahteraan dan seterusnya ya. Sayangnya kita seringkali hanya menganggap istighfar sebagai pelengkap dalam sholat saja, zikir-zikir pelengkap sholat, zikir-zikir yang hanya dilazimkan ketika kita sudah sedang susah atau sedang dalam kondisi yang barangkali kita sedang butuh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali kita kemudian menyadari bahwa istighfar menjadi kekuatan yang luar biasa. Istighfar menjadi kekuatan yang barangkali bisa menjadi solusi buat kita semuanya. Dan pernah juga dikisahkan bahwa Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanya oleh seorang sahabat ya, ketika hari raya Lebaran ya, hari raya Idul Fitri, beliau memakan roti yang keras. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Ali, kenapa engkau memakan roti yang keras sementara ini adalah hari Lebaran? Kemudian Imam Ali menjawab, kenapa aku harus membedakannya sementara aku bisa berlebaran setiap hari? Ya, mendengar jawaban Imam Ali, kemudian sahabat ini bingung dan bertanya ulang, bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan lebaran setiap hari? Dan Sayyidina Ali menjawab, bisa saja ketika seorang hamba tidak melakukan perbuatan maksiat sedikit pun kepada Allah di hari itu, maka sesungguhnya dia sedang berlebaran. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita seringkali berbangga dengan lebaran kita ya. Kita merasa bahwa ketika lebaran kita kembali suci, kembali fitrah. Tetapi selama 1 tahun sebelum lebaran kita seringkali berbuat maksiat dan mengumpulkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa kita sebenarnya bisa berlebaran setiap hari ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, bayangkan kita ini hidup di dunia mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak punya masalah dengan yang punya rezeki, kita tidak punya masalah dengan yang memberi rezeki, ya masa iya sih Allah akan menelantarkan kita? Allah tidak akan mengurusi kehidupan kita. Maka sesungguhnya teman-teman semuanya, bahwa barang siapa yang menjalankan rezeki level 9 ini, yang syaratnya berupa istighfar kepada Allah, melazimkan istighfar, maka sesungguhnya dia sedang menjadi seseorang yang
begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semuanya, barangkali kita juga ingat bahwa ini adalah rahasianya para nabi dan para rasul terdahulu. Jikalau kita ingat ya, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, amalan yang pertama kali beliau lakukan adalah beristighfar kepada Allah. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan sampai berpuluh-puluh tahun beliau melakukan itu, hingga Allah kemudian mengabadikannya ke dalam Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Demikian juga Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, ya. Yang beliau lakukan di dalam perut ikan adalah introspeksi diri. Subhanaka ini kuntum minal dzalimin. Dan inilah yang kemudian menjadi rahasianya para nabi, rahasianya para rasul yang luar biasa, ya. Dan kita juga tahu banyak nabi dan rasul juga melakukan istighfar, ya, mendawamkan istighfar sebagai sebab bagi datangnya pertolongan Allah berikutnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya, ini adalah ajakan saya kepada kawan-kawan semuanya. Bayangkan jika kita kemudian disayang oleh zat yang menguasai alam semesta, yang menguasai makhluk hidup, yang punya segala macam rezeki, karena kita melazimkan amalan yang paling Allah sayangi, yaitu beristighfar kepada Allah. Bagaimana mungkin kehidupan kita kemudian bermasalah? Tidak mungkin kehidupan kita bermasalah karena kita sudah begitu dekatnya dengan Allah, kita tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita tidak menyadari kekuatan istighfar ini dan hanya menjadikan istighfar sebagai pelengkap zikir kita semata. Berbicara seperti ini bukan berarti saya lebih mulia daripada kawan-kawan semuanya. Justru saya menyadari banyaknya kesalahan saya dan saya berharap Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan melalui video ini saya juga mengajak kawan-kawan semuanya untuk menemani saya. Barangkali kita bisa menjadi kawan yang sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berzikir bersama, ya, saling mengingatkan tentang untuk istighfar bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang lebih sejahtera, lebih kaya dunia akhirat, lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang begitu banyaknya, ya. Dan ini bisa menjadi solusi bagi bangsa kita. Bayangkan kalau kita semuanya kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita, kemudian keluarga kita, ya, kota tempat kita tinggal, bangsa dan negara ini, semuanya melazimkan istighfar dan menyadari kembali kekuatan istighfar, maka pertolongan Allah untuk negara ini tinggal menunggu waktu saja, ya. Kita semuanya akan bisa sejahtera bersama-sama dan kita kemudian akan menjadi bangsa yang kuat kembali, yang semuanya kemudian tidak mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Seringkali kita mengalami kesulitan hidup karena dosa-dosa kita sendiri dan karena kekeliruan-kekeliruan kita sendiri. Maka harapan saya, jadikanlah istighfar ini kemudian menjadi solusi, ya. Lazimkan istighfar untuk mendatangkan kekuatan rezeki yang paling luar biasa, yang paling ultimate, yang menjadi rezeki level 9. Insya Allah kawan-kawan semuanya, ini adalah rezeki level 9 yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saya berharap ini akan menjadi sebuah solusi buat kita bersama. Dan jika kawan-kawan merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini, ya, sehingga banyak orang yang semakin sadar tentang kekuatan rezeki level 9. Dari saya barangkali begitu saja, ya. Dan kawan-kawan bisa menyaksikan modul-modul berikutnya di channel saya untuk pembahasannya lebih lanjut tentang rezeki level 9 yang berikutnya. Insya Allah bermanfaat dan sukses buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.